Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam equilibrium. Hari ini materi yang akan kita bahas mengenai Jurnal Umum Akuntansi Perusahaan Jasa. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sekarang kalau tadi modal itu meliputi 1, 2, 3, 4, sekarang tidak. Hanya yang dimasukkan ke modal itu hanya investasi saja. Nah, sehingga pendapatan prive beban itu berdiri sendiri. Tidak masuk lagi di modal. Nah, sehingga rumusnya menjadi ini. Harta sama dengan utang plus modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Ada satu lagi yang mengurangi beban, yang mengurangi modal itu adalah prive. Tapi rumus umumnya sekarang menjadi ini. Oke, saya lanjut ke soalnya tadi, yaitu tanggal tanggal 5. Menerima pendapatan atas jasa bengkel 6 juta rupiah. Berarti menerima pendapatan bertambah di kredit. Kenapa, Pak? Konsepnya ini. Tak bukakan. Nah, ini konsepnya. Nah, ini coba Anda cermati. Pendapatan bertambah di kredit. Beban bertambah di debit. Ya. Ini yang perlu Anda hafalkan. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di debit, utang berkurang di kredit. Ya. Kemudian modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit. Tuh. Pendapatan bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit, beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Ini harus dihafalkan juga. Nanti tak screenshot atau saya tayangkan. Oke. Saya lanjutkan. Seperti di soal ini tadi, calon garasi menerima pendapatan. Berarti pendapatan bertambah. Bertambahnya pendapatan itu di dekredit nih. Ya. Sehingga kreditnya nanti adalah pendapatan. Ini di kredit. Nah, debitnya apa, Cah? Nomor duit. Nomor duit berarti apa yang bertambah? Kas. Kas bertambah di debit. Nah, ini jadilah seperti ini. Jadi saya ulang sehingga ini kasnya debit bertambah uangnya karena menerima pendapatan jasa. Oke ya. Kas bertambah karena apa? Dari mana kas bertambah? Dari menerima pendapatan jasa. Sehingga menerima pendapatan jasa itu di kredit. Nilainya berapa? 6 juta. Ini kadang tidak sesuai dengan perasaan Anda, tapi silakan dinikmati saja, harus hafal. Dihafalkan, bukan berdasarkan perasaan. Oke. Lanjut. Tanggal 6 Januari Tuan Wahyu meminjam uang di bank 50 juta. Uangnya masuk apa keluar? Dari tidak punya uang menjadi punya uang. Masuk. Masuk. Berarti kasnya masuk, yaitu debit kas 50 juta.
Dari mana kita menerima uang 60 juta itu? Kas. Dari mana kita menerima kas ini? Yaitu karena kita utang, ya toh? Utang bank. Utang piutang. Utang banknya masuk Utang. 50 juta. Nah, untuk memahami ini kan bisa menghafalkan ini. Termasuk mana? Ini. Nah, utang. Jadi utang jangka panjang. Apa utang jangka panjang contohnya? Utang bank. Oke. Contoh berikutnya tanggal 7. Membayar utang atas pembelian peralatan senilai 17 juta. Ini transaksi mana? Ini transaksi sambungan dari transaksi ini, ya. Nah, cara kredit ini loh. Tanggal 3 membeli 47 juta cara kredit. Peralatan yang dibeli. Maka tanggal 7 ini dibayar sebagian 17 juta. Itu peralatannya. Coba debitnya apa aja? Kreditnya apa? Ya, kita istilahnya bukan debit ya, debit. Dulu debit, sekarang bahasa yang baku menjadi debit. Sesuai dengan aliran kita itu sekarang ikut aliran Anglo-Saxon atau aliran Amerika Serikat. Dulu ikut Belanda. Kalau Belanda debit. Kalau Amerika menjadi debit. Tuh. Oke. Paham kita, paham Amerika. Ayo. Kalau dibantu. Debitnya apa? Kreditnya apa? Debitnya aja. Oh, ya. Oh, ngetoknya duit enggak ini? Ya. Ya, berarti kasnya debit Ya. atau kredit? Mana weh? Kasnya berkurang. Ya. Kredit. Kredit ya. Ingat ya. Kas berkurang di kredit nih. Harta berkurang di kredit. Kas berkurang di kredit. Oke, yang di kredit wis. Ya, di kredit. Oke. Kredit gak apa-apa. Kredit. Nah. Kasnya berkurang 17 juta. Apalagi yang berkurang dengan disaur, dicicil. Ini kaitannya dengan ini loh ya. Tadi tanggal ini beli peralatan gitu. Peralatannya kan tidak berkurang ya. Uang peralatannya itu masa dibalik nenek. Yang berkurang apanya? Berarti dengan disaur, utang ya toh? Utang. Nah, maka utang berkurang di debit. Gitu. Debitnya adalah utang nilainya sama yaitu 17 juta. Oke. Oh. Oke. Nah, tanggal 8. Kurang beberapa soal. Tanggal 8 soalnya adalah menerima pendapatan dari kegiatan usaha 5 juta rupiah. Berapa? 5 juta. Ini sama dengan ini. Nah, gitu. Ini aja kita copy paste. Karena sama-sama menerima pendapatan. 5 juta. Oke. Jadi debitnya adalah kas, kreditnya pendapatan jasa. Nih. Lanjut, tanggal 9. Membayar biaya listrik dan telepon. Ya, biaya listrik dan telepon. Ya. Apa yang didebit dari ini? Dari ini. Apa yang didebit? Itu masuk kas, Pak. Betul, kas. Kas. Kasnya metu apa melebu? Harta. Keluar. Berarti kasnya debit apa kredit? Keluar. Kasnya debit apa kredit? Kredit. Debit. Kredit. Kasnya keluar kan? Kredit. Keluar kan? Kredit. Kas berkurang Debit. toh. Ayo. Kredit. Kas berkurang di kredit. Oh iya, kredit dia berkurang. Oke, ya berkurang di kredit. Ya, ini dihafal nih ya rumus ini ya. Kas berkurang di kredit. Oh iya, Pak. Terus bayar apa jenenge? Bayar beban.
kan beban listrik, biaya listrik dan telepon. Ini kan Oh sama iya. saja dengan yang tadi itu. Enak enggak ya aku rada lali. Ada tak kayak soal yang tadi? Oh belum ya. Belum. Ini konsepnya yang Belum, Pak. ini berarti. Ini loh, Cah. Kita harus berdiri sendiri sekarang ini. Ya. Jadi beban itu berdiri sendiri di sini. Nah, beban. Beban apa aja? Beban listrik, beban air, beban telepon, itu kelompoknya ini. Nah, beban gaji, ya, ke belakang, bawah. Beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, beban pengangkutan, beban listrik, air, administrasi, telepon, itu semuanya di sini. Kelompok beban atau biaya. Oke. Nah, ini jadi kelompok ini beban. Terus beban bertambah. Asalnya gak ngetokne beban, menjadi ngetokne beban, beban bertambah di loh, beban Di bertambah. debit. Oke, beban bertambah di debit. Jadi debitnya beban, kredit kas. Saya ulang, debitnya beban, kreditnya harta berupa kas. Jadilah ini. Nilainya 350.000. Gini ya. Ya. Oke. 3 soal lagi. Yang tanggal 10. Nah, ini tanggal 10. Tanggal 10 adalah tentang ya. Membayar gaji. Itu berarti beban gaji 11.500.000 untuk 5 orang. Membayar gaji itu adalah beban gaji. Beban bertambah, harta atau kasnya berkurang. Saya ulang, beban bertambah berupa beban gaji, kreditnya kas berkurang. Nilainya berapa? 11.500.000. Kita tulis debitnya beban gaji nilainya 11.500, sedangkan kreditnya uang keluar kas mirip dengan tanggal 9. Hanya bedanya ini gaji sama listrik. Lanjut, tanggal 11. Mengerjakan jasa restorasi atau perbaikan mobil dengan total pendapatan 8.800.000. Berapa pendapatannya? 8.800.000. Apakah ada uang yang diterima dibayar tunai? Diterima berapa? 5 juta. Apakah ada yang belum diterima? Ada. Kira aja. 8.800.000 kurangi 5 juta. 3.800.000 yang belum diterima. Jadi ini transaksinya akunnya nanti akun di jurnal ada 3. 1 mencatat 8.800.000. Jadi ada 3 ini. 1 yang terkait angka 8.800.000. 2 angka 5 juta. Dan yang ketiga 3.300.000. Itu harus dicatat. 800. 3.800.000, maaf. Oke. Itu ya. Ada 3 angka yang harus dicatat. Yang pertama, nih. Angka berapa? 5 juta. Yaitu yang diterima. Yang kedua, angka berapa? 3.800.000 yang belum diterima. Yang ketiga, totalnya ini yaitu 8.800.000. Ini konsepnya. Ada 3 angka. Ini 8.800.000, 5 juta dan 3.800.000.
8.800.000, 5 juta, dan 3.800.000. Yang 5 juta ini uang yang diterima, berarti apa namanya, Tra? Kas. Ya. Kas debit. Uang diterima. Nah, yang belum diterima namanya apa? 3.800.000 tagihan, atau di dalam bahasa akuntansi apa? Ini ya, dilihat ini yang mana? Beban. Oke. Belum diterima. Piutang. Piutang apa? Piutang usaha. Oke, Piutang benar. usaha. Piutang usaha. Usaha itu yang belum Usaha. diterima. Oke, berapa yang belum diterima? 3.800.000. Nah, total pendapatannya berapa? 8.800.000. Jadi ini total pendapatan 8.800.000. Lupa kenapa kok 8.800.000? Ini adalah hak perusahaan. Hak perusahaan sebagai pendapatan. Namun ada yang diterima di 5 juta, ada yang belum diterima, rinciannya seperti itu. 3.800.000. Soal terakhir tanggal 12. Yaitu tentang Tuan Wahyu mengambil uang dari salon mobilnya senilai 1 juta untuk keperluan pribadi. Oke. Apa yang berkurang? Pasti kas. Ya, kas. Untuk kepentingan apa? Pribadi. Pribadi itu demikian. Maksudnya apa? Pemahamannya di sini nanti. Ini tidak ada ini. Prive itu nanti berdiri sendiri seperti ini. Pribadi atau prive ya. Dalam bahasa umumnya itu prive. Nah, prive itu letaknya ini nanti. Prive. Tak tulisin. Nah, prive itu jika mengambil prive tambah banyak sing diambil berarti bertambah. Bertambahnya prive di debit. Saya ulang. Bertambahnya prive di debit. Oke. Berkurangnya prive di kredit. Ini juga dihafalkan. Bertambahnya prive di debit. Itu kuncinya. Oke, kita lihat. Berarti yang pertama di sini dari tidak ngambil uang menjadi mengambil uang berarti prive-nya bertambah. Ya, dari 0 menjadi 1 juta kan bertambah prive-nya. Berarti di sini yaitu debitnya adalah prive senilai 1 juta rupiah. Ya. Kasnya berkurang, uangnya keluar, kasnya kredit 1 juta. Oke. Udah, soalnya seperti itu. Contohnya iki. Ya, contoh soal seperti ini udah selesai. Nah, sampai ini tanggal 12. Nah, ini. Kemudian di akhir membuat jurnal itu dijumlahnya. Bahwa jumlahnya antara debit sama kredit harus sama, harus seimbang. Nih, ini jumlahnya. Oke, ini jumlah dari atas ini. Nah, ini saya blokir ini. Nah. Dari 120 juta di sum itu ketemunya nih 338.050. Yang sebelah kredit juga ini dijumlah. Nih, hasilnya sebesar 338.050. Sama, seimbang. Kalau tidak seimbang berarti salah. Oke. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Itu hasilnya semua itu bisa aja beda Pak, antara kredit sama debitnya. Oh ya.
Baik, pertanyaannya saya jawab. Makasih. Apakah ada kemungkinan jumlahnya itu beda? Mungkin saja. Tapi dengan kata lain, selama ini jumlahnya Anda itu beda, berarti masih ada yang salah. Contoh begini. Contoh. Pripe yang Anda masukkan keliru 500.000. Di sini masih 1 juta. Tadi kan 1 juta ya. Nah, akhirnya kan jumlahnya beda. Sini 337, sini 338. Kenapa? Yang sini mestinya dimasukkan 1 juta, tapi keliru dimasukkan 500.000. Itu salah satu contohnya. Jadi, kesimpulannya bahwa jumlahnya harus sama. Nih, harus sama. Karena di dalam akuntansi itu perlu ada keseimbangan akuntansi. Harus seimbang antara debit sama kredit. Itu konsepnya. Oke. Nah, itu ya. Yang belum silakan wajahnya ditampilkan. Mauzia. Oke, Marita. Ahmad Jawari, Berta. Apalagi Sophie. Sonia. Ya, ini tak screenshot terus tak kirim ke Anda ini nanti. Oke. Sebagian belum. Krisnanda Topati. Halo Topati. Jangan-jangan tinggal ke pasar. Oh enggak, itu muncul Topati. Oke. Krisnanda. Selvia. Oke. Saya foto dulu ya, saya screenshot ya. Oke, bentar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya. Ini. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat. Walaupun dalam masa pandemi ini. Amin. Ya, kapan masuk sekolahnya ya kita belum tahu. Mudah-mudahan segera masuk apabila kondisi memang sudah baik gitu. Ya, terima kasih itu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.